Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi sama aku di materi asam karboksilat. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nurrahmi Azriati dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Asam karboksilat adalah asam organik yang diidentikan dengan gugus karboksil. Asam karboksilat merupakan senyawa polar dan membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Pada fasa gas, asam karboksilat dalam bentuk dimer. Asam karboksilat mempunyai rumus umum yaitu RCOOH atau ArCOOH, di mana R sebagai alkil, Ar sebagai aril, dan COOH adalah gugus karboksil. Dalam larutan, asam karboksilat merupakan asam lemah yang sebagian molekulnya terdisosiasi menjadi H+ dan RCOO-. Ciri khusus dari asam karboksilat adalah terdapatnya gugus fungsi karboksil COOH. Karboksil diambil dari karbonil CO dan hidroksil OH. Tata nama asam karboksilat. Menurut IUPAC, pemberian nama asam karboksilat dilakukan dengan menggantikan akhiran A pada nama alkana dengan OAT. Sebagai contoh, nama alkana kita ambil metana, yang rumus molekulnya CH4. Ketika digantikan menjadi asam karboksilat, namanya menjadi asam metanoat. Lalu, bagaimana sih cara menentukan rantai utama, substituen, penomoran, dan penamaan dari suatu asam karboksilat? Sebagai contoh, kita ambil asam pentanoat, yang dimana memiliki rumus C5H10O. Yang pertama, rantai utama. Rantai utama bisa dilihat dari rantai terpanjang, di mana pada asam pentanoat ini rantai terpanjangnya yaitu 5 atom karbon dan gugus karboksilnya. Lalu penomoran substituen dimulai dari atom C gugus karboksil, di mana gugus karboksil terletak pada sisi paling kanan. Jadi, untuk penomoran kita mulai dari sisi kanan. Pada nomor 3 dan 4 itu merupakan cabang, di mana CH3 atau metil itu disebut sebagai substituen atau cabang dari rantai utama. Untuk penamaannya, kata asam diletakkan di awal nama senyawa. Jadi, contoh yang telah kita buat namanya adalah asam 3,4-dimetil pentanoat. Sifat fisika dan kimia asam karboksilat. Sifat fisik asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Yang kedua, kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehid, dan keton yang berat molekulnya sebanding. Yang ketiga, kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Dan yang terakhir, asam karboksilat
dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Sifat kimia asam karboksilat. Yang pertama, reaksi dengan basa. Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Yang kedua, reduksi. Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hibrida menghasilkan alkohol primer. Yang ketiga, reaksi dengan tionil diklorida. Asam karboksilat bereaksi dengan tionil diklorida membentuk klorida asam, hidrogen klorida, dan gas belerang dioksida. Yang keempat, esterifikasi. Dengan alkohol, asam karboksilat membentuk ester. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Yang kelima, reaksi dengan amoniak. Dengan amoniak, asam karboksilat membentuk amida dan air. Yang keenam, dekarboksilasi. Pada suhu tinggi, asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Dan yang terakhir, halogenasi. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis fosfor membentuk asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari asam karboksilat itu? Jadi, asam karboksilat ini mempunyai banyak nama trivial. 2 diantaranya asam format, di mana asam format dipakai untuk mengumpalkan lateks atau getah karet. Dan yang kedua, asam asetat digunakan sebagai cuka makanan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.